Kabupaten Kediri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pusat pemerintahan di Kediri. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa. Di Kabupaten Kediri terdapat suatu tempat yang bernama Kampung Inggris. Kampung Inggris merupakan sebutan dari 2 desa, yaitu Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Kampung Inggris Pare menjadi yang terbesar di Indonesia dengan memiliki lebih dari 150 lembaga kursus. Salah satunya adalah Basic English Course atau BEC yang berlokasi di Jalan Anyelir di Desa Pelem. Kampung kursus bahasa Inggris atau yang dikenal dengan Kampung Inggris ini tidak lepas dari jasa dan kiprah Mr. Kalen. Bapak Muhammad Kalen Osen adalah pendiri Basic English Course atau BEC yang merupakan kursusan pertama di Kecamatan Pare. Sebenarnya kami tidak berniat menyebut Kampung Inggris. Tapi orang lain banyak mengatakan ini Kampung Inggris. Terkait dengan sejarah, semula kami datang ke Pare ini. Kira-kira pertengahan bulan Juni 1976. Tujuan saya ke Pare itu adalah belajar dengan Kiai Haji Ahmad Yasid. Tujuan pertama kali. Setelah belajar 6 bulan dengan beliau, kemudian kita melihat bahwa di Pare ini kami bisa mengembangkan pengalaman. Pertamanya bahasa Inggris. Kami lihat ada peluang untuk langkah ke situ. Dengan dasar pengetahuan yang sangat terbatas, almarhum Kiai Ahmad Yasid memberikan kepercayaan kepada kami untuk melangkah pertama kali. Nah, kalau sebutan Kampung Inggris itu kami mulai dari bermulanya karya kami sendiri adalah BEC, Basic English Course. Ini didirikan tanggal 15 Juni 1977. Nah, waktu itu kita mulai dengan suasana yang pada waktu itu bahasa Inggris belum begitu marak disebut-sebut digunakan. Tapi kita sudah mengerti bahwa ke depan bahasa Inggris sangat diperlukan. Maka kami mencoba bergerak di sini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dapat sambutan. Boleh dikata kami sendirian mempunyai kursus yang namanya BEC ini mulai 1977 sampai tahun 87 belum ada saingan sama sekali. Alhamdulillah. Sampai sekarang, Masya Allah, tahun ini 2023 ini Kota Pare ini lebih 100 kursus bahasa Inggris. Nah, jadi kami gembira dengan menyambut banyaknya kursus itu. Kami merasa bukan saingan tapi mitra kerja. Kami merasa itu mitra kerja kami. Kalau yang punya niatan untuk saingan itu silahkan pikir sendiri. Kami sendiri berpikir itu adalah mitra kerja kami. Kami kerjasama. Rezeki kita, saya pikir Tuhan membagi dengan rapi, dengan rata semuanya. Saya yakin kalau memang rezeki kita tidak dimakan oleh orang lain, ya kami yakin. Semuanya diawali dari kita ambil kursus dulu. Jadi hampir semua teachers yang ada di BEC adalah alumni dari BEC sendiri. Untuk saya perjalanannya mulai dari 2010, tepatnya setelah SMA. Saya join kursus ini untuk 6 bulan karena emang wajibnya 6 bulan. Dari mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan kebetulan
selanjut di MS, itu salah satu program kita untuk persiapan menjadi tutor muda. Nah, di sana baru belajar gimana cara handle kelas, terus handle small group, dan mulai dari situ akhirnya alhamdulillah banget ditawarin oleh BC untuk ikutan terjun sebagai tim pengajar di CTC dan sekarang di TC. Dan hal yang paling work atau kita bisa bilang efektif adalah dengan melibatkan siswa kita untuk ikut praktek di kelas. Jadi beberapa kelas speaking yang kita formulasiin di kelas itu cenderung biasanya adalah student centers. Dan kita punya istilah kayak projects. Jadi ini beberapa hal yang dilakukan oleh siswa untuk mengembangkan skill speaking mereka. Mungkin kalau kita bisa spill ada beberapa, mulai dari awal masuk, biasanya kita bakal challenge mereka untuk ngomong 1 menit, itu kita sebut dengan speaking therapy. Jadi mereka bakal ngomong atau bicara 1 menit sesuai dengan tema yang kita bakal kasih. Dan dari situ, ini juga jadi salah satu training yang bagus buat mereka akhirnya untuk melatih confidence atau kepercayaan diri mereka dan fluency atau kelancarannya. Selanjutnya, karena mereka belajar 3 bulan di kelas kita, khususnya di level kedua yaitu TC, mereka bakal ketemu dengan beberapa project yang kita mention tadi. Dan detailnya ada 1 shadowing, ini adalah tugas untuk mereka menirukan video asli orang luar, bisa berupa berita, mungkin dari cuplikan film, atau mungkin wawancara, dan mereka harus ambil dari native speakers. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membentuk aksen mereka agar bicara lebih bagus lagi. Dan nanti bakal ada kayak public speaking dengan business presentation. Ini melatih mereka untuk bisa menyampaikan ide mereka secara profesional, dan ini melatih juga untuk public speaking ya. At least the beast we can close the our customer. Tentunya karena Pare ini kita kenal dengan yang namanya Kampung Inggris. Banyak banget lembaga-lembaga kursus yang suportif untuk mendukung terutama saya pribadi untuk mengimprove bahasa Inggris saya. Kemudian dengan lingkungan yang sudah sangat suportif, di mana kita tahu tukang pentol, tukang es krim, batagor dan lain sebagainya, mereka penjual-penjual di sini mereka sering berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa Inggris. Artinya mereka menyadari bahwa dengan banyaknya lembaga kursus yang ada di sini, terutama BC dengan aturan yang lumayan ketat untuk bahasa Inggrisnya, mereka memahami. Jadi sangat mendukung kita untuk tetap praktis bahasa Inggris kita. Kemudian kenapa saya pilih BEC? Pertama, BEC salah satu lembaga kursus yang sangat lama yang ada di sini. Kemudian bagi saya dengan kualitas BEC itu sendiri atau guru-guru pengajar yang mereka miliki itu sangat membantu saya untuk meningkatkan bahasa Inggris saya baik secara grammar maupun secara pengucapan atau pelafalan atau conversation. Jadi bagi saya BEC adalah tempat yang paling tepat bagi saya di opini saya untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian BEC juga tidak hanya menawarkan bahasa Inggris, tapi mereka juga menjadikan kita pribadi yang memiliki karakter. Dalam arti dengan aturan yang lumayan ketat, dengan aturan yang disiplin yang lumayan banyak harus kita taati, itu membuat kita terpacu untuk terus menjaga bahasa Inggris kita itu sendiri. Seperti itu. Seiring dengan perkembangan waktu, Kampung Inggris yang awalnya hanyalah sebuah desa biasa kini telah terkenal. Pada akhirnya, secara cepat maupun lambat, Kampung Inggris harus mengalami perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan suatu hal yang normal, terlebih di era modern seperti saat ini. Kalau lingkungannya banyak orang sarjana, tidak mau terbawa. Tapi kalau lingkungannya maaf gitu, jarang bicara tentang kemajuan, ini ada kelompok yang ribet. Tidak mau bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan sekarang. Di Pare aja masih ada lingkungan yang begitu.
saya bisa tahu saya, oh di sini orang nggak mau bicara ini, tahu saya. Oh di sini lingkungan ini. Jadi konklusinya paling tidak bahasa Inggris itu teman bicara walaupun 10% dari sebuah yang dibicarakan. Cuma saat ini kita seneng banget kalau ternyata beberapa platform sudah sangat mengexposure video pendek atau konten-konten yang menyajikan hal-hal dengan bahasa Inggris sebagai salah satu bentuk komunikasinya. Nah, di bagian itu akhirnya secara nggak langsung sebenarnya teman-teman juga atau anak-anak remaja juga terekspos gitu, baik dari film, lagu, atau mungkin konten-konten yang sekarang banyak bisa kita temukan di beberapa platform sosial media dan menggunakan bahasa Inggris. Kemungkinan memang urgensi atau kepentingan mereka untuk tahu bahasa Inggris itu seperti apa, dan ketika mereka tahu kayak bakal pakai bahasa Inggris untuk ambil scholarship atau beasiswa di jenjang berikutnya. Mereka bakal pakai bahasa Inggris untuk interview kerja. Mereka bakal pakai bahasa Inggris untuk let's say jadi content creator yang keren. So, mungkin mereka belum nemuin minat pemakaian bahasa Inggrisnya di mana. Yang itu jadi salah satu problem mungkin untuk mereka, jadi kenapa butuh dan penting bahasa Inggris untuk mereka. Sebagai generasi muda, atau kita bisa bilang kita itu Gen Z lah, milenial lah. Jadi sedikit ada pembicaraan, di tempat itu terlalu banyak aturan, di tempat lain lebih bagus, lebih ini, lebih itu. Kita mulai goyah dan pengen berhenti dari tempat kursus atau tempat kita belajar. Lagi-lagi dari awal kita masuk di sini, guru-guru kita, teacher kita itu sudah menekankan bahwa dijaga niatnya untuk kalian datang ke sini niatnya apa, yang kalian bawa pulang nanti akan apa. Jadi setiap kali saya pribadi, saya merasa motivasi saya turun, saya selalu berusaha mengingat niat saya ke sini apa. Karena lagi-lagi semua orang yang datang ke sini itu dari Sabang sampai Merauke sangat jauh dengan biaya yang lumayan banyak. Otomatis kita ingin pulang dengan kemampuan yang kita dapat di sini. Jadi setiap kali niat saya turun, saya selalu mencari lingkungan yang kembali memotivasi saya, melihat guru-guru saya yang sangat inspiring, kemudian mengembalikan niat saya kembali untuk tetap survive belajar di sini. You said to us about you need your product. Kami sangat berharap munculnya kursus-kursus, lalu mengakibatkan munculnya banyaknya orang datang. Boleh dikata ribuan orang datang ke Pare ini untuk menjodor bahasa Inggris. Dengan metode, dengan sistem yang bermacam-macam, masing-masing kursus itu. Kami merasa tidak tambah kecil. Kami tetap biasa saja. Kami pakai prinsip bagaimana supaya jalan dengan baik. Kami berharap kepada pemuda-pemudi yang ada di sini yang punya rencana akan ikut mengembangkan, bersama-sama menambahi lagi barangkali jumlah kursus yang sudah ada. Silakan. Tapi satu pesan saya kepada seluruh kursus yang ada di Pare, jaga kerukunan, kerjasama. Yang paling pokok sekali, saya sangat berharap usahakan jangan sampai mengecewakan konsumen yang datang ke kampung ini. Kita berharap setiap orang yang datang ke kampung ini mendapatkan nilai plus yang sangat positif. Untuk BEC sendiri saat ini kita mulai sedikit banyak memperhatikan konten-konten yang bertebaran di social media, dan kita juga akhirnya create our digital presence. Jadi kita berusaha untuk ada di dunia digital juga. Meskipun kita bisa bilang untuk real life-nya kita udah ada sejak 1977, cuma untuk stay relevan dengan saat ini, kita juga harus berkembang bersama zaman
dengan sesimpel kayak mengupdate kegiatan yang ada di BEC, di sosial media kita, menampilkan beberapa konten-konten yang edukatif juga. Jadi akan banyak teman-teman di luar sana yang belum belajar bahasa Inggris akhirnya dapat inspirasi untuk, oh boleh nih belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris dan khususnya di BEC ini. Jadi pastikan dulu kalian ada niat dan kayak ada motivasi kenapa belajar bahasa Inggris dan untuk apa belajar bahasa Inggris itu. First, karena bagaimanapun juga nanti pasti ada proses yang nggak semuanya bagus, bakal ada naik turunnya, ups and downs. Tapi ketika teman-teman punya motivasi yang kuat, saya rasa ini bakal jadi salah satu cara belajar teman-teman. Kayak misal nih, teman-teman ternyata suka belajar lewat praktek langsung atau speaking. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil kelas speaking. Atau mungkin teman-teman pengen belajar dari dasar kayak gitu. Nah, salah satunya adalah BEC sendiri yang kita memfokuskan belajar bahasa Inggris dari dasar. Ya, BEC yang artinya adalah Basic English Course atau kursus bahasa Inggris dasar. Ya gitu. Kalau kita berbicara pentingnya bahasa Inggris sekarang, tentu sangat penting. Mempengaruhi pandangan kita itu juga sangat tentu. Karena kita sebagai masyarakat internasional, sekarang hubungan itu tidak hanya tentang pemerintah dengan pemerintah atau orang bisnis dengan orang bisnis. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, baik itu chat atau video call dengan orang luar negeri, people to people. Antar satu orang dengan orang lain. Jadi, dengan bahasa Inggris yang kita punya, kita bisa merepresentasikan negara kita, membawa negara kita dengan citra yang baik. Kemudian selain itu juga punya skill yang lebih itu otomatis memberikan pilihan hidup yang lebih banyak untuk kita. Kita bisa bekerja di multinational company, di international company, dan lain sebagainya. Ketika kita tahu itu, kita akan paham, oh lembaga ini yang tepat untuk saya. Saya pribadi jujur, saya adalah tipikal orang yang sedikit susah dengan aturan. Tapi kalau saya tidak diatur, saya tidak keluar dari zona nyaman. Sehingga saya berpikir, saya butuh untuk diatur. Dan dengan aturan yang sangat ketat dari BEC, ternyata itu sangat membantu saya untuk menjaga bahasa Inggris saya, meningkatkan bahasa Inggris saya. Kemudian tips yang sedang belajar di sini, ya survive. Karena nggak ada pilihan kalau kita mau pintar, kalau kita mau jago, kalau kita mau bisa. Nggak ada pilihan lain kecuali bertahan dan berjuang, apapun tekanannya. Toh pada akhirnya kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Seperti itu. This is how we study. This is where we learn. This is where we've got it. There is no dark cloud above your head. Just make it happy in your own life. This is basic English course. We used to be first. Halo guys, hari ini kita udah day ketiga ya? Day 2. Day 2. Iya. Kita masih punya beberapa hari lagi di sini. Kami lagi ngeliatin anak bocah, hari gimbal lagi senggol, kamera jatuh. Iya nggak? Used to know. Why don't you stop and think it over? Am I the same girl whom you hate so? I want you want. Bang, ngapain bang?